Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami. Lewat firman Tuhan ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 63. Mulia sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, mulia sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Hari ini kita akan merenungkan dari firman Tuhan Mazmur 7. Mazmur 7 dengan tajuk Jangan ambil tindakan dengan tangan sendiri. Dalam beberapa keadaan tertentu, tidak bermanfaat kalau kita ambil tindakan atau pembalasan dengan tangan sendiri dan menuntut hak kita secara pribadi. Sebagai orang Kristen, kita belajar percaya akan Tuhan dan serahkan perkara tertentu kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19. Roma pasal 12 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan.
satu pertanyaan. Apabila mengalami ketidakadilan, betapa sakitnya? Ya, memang sangat sakit. Dalam keadaan begitu, kita rasa ingin bertindak dan menuntut pembalasan dengan tangan sendiri. Saudara, sila ingatlah, pembalasan itu hak Tuhan, dalam tangan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Marilah kita belajar dari pemazmur si Daud dalam Mazmur pasal 7 ini. Daud tidak bertindak dan menuntut keadilan dengan tangan sendiri. Dia berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongan dan pelepasan dari Tuhan. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi, bermula dari ayat 1. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ayat 2. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ayat 3. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku. Ayat 4. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Dan ayat 5. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Dari Mazmur 7, Mazmur yang dikarang oleh Daud, hamba Tuhan, kita boleh belajar beberapa perkara yang berikut. Nomor 1, yang menderita, yang sengsara, atau yang tertindas mencari perlindungan dalam Tuhan. Ayat 1 berbunyi, Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan melepaskanlah aku. Melalui mazmur ini, dengan nyanyian Daud menyatakan kepada Tuhan pasal perbuatan Kush, seorang dari Benyamin. Kita terdapat orang bernama Kush ini hanya satu kali disebutkan dalam bagian Alkitab ini. Ada kemungkinan Kush menjadi musuh kepada Daud oleh karena Raja Saul. Raja Saul juga seorang Benyamin. Kalau mazmur ini ditulis sebelum Daud menjadi raja, ada kemungkinan Kush bersepakat dengan Raja Saul menjadi seorang pengintip terhadap Daud. Akan tetapi, jika Daud menulis mazmur ini selepas dia menjadi raja, maka mungkin Kush memberontak tentang Daud, dinaikkan pangkat menjadi raja. Di dalam hidupnya, Daud selalu menghadapi bahaya dan cabaran dan tantangan.
Buat beberapa tahun, Daud melarikan diri dan sembunyikan diri dari Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh Daud karena rasa cemburu terhadap kejayaan Daud. Karena melihat Daud sangat berjaya, sangat berhasil dalam hidupnya, maka Raja Saul menjadi cemburu. Tetapi Daud tidak bertindak. Dia tidak tuntut pembalasan dengan tangannya sendiri, melainkan berseru dan merayu kepada Tuhan untuk pertolongan dan pelepasan dari musuhnya. Sebenarnya Daud ada kesempatan dalam beberapa kali untuk membunuh Raja Saul, dan dengan itu dia tidak perlu lagi hidup sebagai seorang pelarian, tetapi dia segan membunuh Raja Saul. Dia menghormati Raja Saul sebagai raja waktu itu. Doa Daud dalam ayat 2, pasal Mazmur 7 ayat 2. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Dalam hidup Daud sebagai seorang pelarian di padang gurun, dia dapat cari tempat perlindungan di gua-gua. Tetapi Daud percaya yakin bahwa tempat perlindungan sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Tidak ada tempat perlindungan duniawi boleh jadi cukup sempurna untuk si Daud sembunyikan dirinya. Mazmur 7 ayat 5. Mazmur 5 ayat 3. Di dalam Mazmur ayat 5 ayat 3 kata Daud, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Mazmur 5 ayat 3. Sebab sebenar untuk keselamatannya dan kemampuannya untuk tidak tidur waktu malam ialah Tuhan sendiri. Tuhan yang menopang Daud, Tuhan yang memampukan Daud tidur waktu malam. Dan Tuhanlah yang jadikan Daud selamat. Sekarang saudara, mari kita timbangkan dan lihatlah keadaan kita sendiri. Kebanyakan kita tidak hidup seperti Daud. Kita tidak hidup mengalami seorang raja kejar kita dan mau membunuh kita seperti Daud. Kita tidak mengalami anak kita yang memberontak dan mau membunuh keluarga kita seperti yang dialami Daud. Jadi, bagaimanakah kita dapat mengerti Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Bagaimanakah kita dapat terapkan firman Tuhan dalam hidup kita dalam zaman moden ini? Saudara, bayangkan beberapa keadaan berikut dan renungkan. 1. Apakah Tuhan menjadi tempat perlindungan Anda dalam pandemik COVID-19 ini? 2. Apakah Tuhan menjadi tempat perlindungan Anda apabila ada orang membawa kabar angin atau ingin berfitnah tentang Anda? Nomor 3. Apakah Tuhan menjadi tempat perlindungan Anda
apabila Anda menghadapi penganiayaan oleh karena Anda beriman, Anda percaya di dalam Tuhan Yesus. Nomor 4, apakah Tuhan menjadi tempat perlindungan Anda apabila menghadapi ketidakadilan oleh karena berbeza suku kaum dan pangkat? Teman-teman, saudara dan saudari, jadilah berani dan percaya di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 26 ayat 1, firman Tuhan berbunyi dari Daud, "Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Ayat 2, "Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku." Nomor 2, yang sengsara, yang menderita, yang tertindas, membela dirinya. Mazmur 7 ayat 3 dan 4, Daud berkata, firman Tuhan berbunyi dalam ayat 3 dan 4, "Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu." Mungkin Kush ingin menuduh si Daud memberontak terhadap Raja Saul. Tetapi Daud berusaha hidup tulus di hadapan Tuhan dan menghormati Raja Saul. Di dalam kitab 1 Samuel, pasal 24 ayat 5, firman Tuhan berbunyi, "Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya," berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Di sini, Daud ingin membela diri dengan ketulusannya terhadap apapun tuduhan dari Kush. Saudara, apabila kita menghadap tuduhan yang palsu, kita membela diri di hadapan Tuhan dan manusia tentang ketulusan kita. Tetapi kita perlu sentiasa jaga sikap kita dengan penuh kerendahan hati apabila menghadapi orang yang menuduh kita. Nomor 3, Allah itu hakim yang adil dan benar. Allah itu hakim yang adil dan benar. Firman Tuhan terdapat dalam ayat 6 sampai ayat 11. Bermula dari ayat 6, firman Tuhan berbunyi, "Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi." Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi tegurkanlah orang yang benar
Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Di dalam ayat 6, Tuhan menyatakan murkanya terhadap orang fasik, orang yang tidak benar. Untuk merumuskan ayat 6 sampai ayat 9. Ada 5 perkara. 1. Tuhan memerintahkan penghakiman dalam ayat 6. Nomor 2. Tuhan bertakhta di atas mereka di tempat yang tinggi. Ayat 7. Ketiga. Nomor 3. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Ayat 8. Yang keempat, Tuhan menghakimi orang yang benar. Ayat 8. Dan yang kelima, biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Ayat 9. Teman-teman, saudara dan saudari, semoga Tuhan menjadi hakim Anda yang adil dan benar. Daud berdoa dan menyerahkan perkara itu kepada Tuhan dan mohon Tuhan campur tangan bagi pihaknya. Ingatlah, jangan bertindak atau menuntut pembalasan hak sendiri dengan tangan sendiri dalam konteks firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan. Jadilah sabar dan biarlah Tuhan bertindak dan membalas dalam waktunya yang tepat. Untuk mengakhiri, ada banyak tempat atau cara orang coba cari pertolongan. Contohnya, mencari nasihat dari orang fasik dan teman-teman yang tidak benar, atau memberi rasuah kepada pihak atasan, pergi mencari bomo atau dukun, cari dewa-dewi atau kepercayaan feng shui. Ingatlah, anak-anak Tuhan tidak mencari pelepasan yang jalan dengan jalan dan cara yang dinyatakan tadi. Biarlah Tuhan bertindak dan menuntut pembalasan bagi pihak kita. Tuhan Allah adalah mahkamah yang unggul, yang tertinggi, mahkamah di surga. Dan di dalam ayat 17, Mazmur pasal 7 ayat 17, Daud bersorak-sorai, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa mengucap syukur karena kesaksian dari Daud dan firman-Nya melalui Mazmur 7 ini, di mana Tuhan campur tangan. Tuhan dengarkan doa dari Daud, ratapan dari Daud, dan Tuhan campur tangan memberi pelepasan kepada Daud. Tuhanlah yang menuntut pembalasan bagi pihak Daud dan memberi dia kemenangan. Maka hari ini hamba berdoa buat semua umatmu dan anak-anakmu yang dituduh, di mana ada teman-teman yang memberi fitnah kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan roh fitnah, roh tuduhan palsu. Di dalam nama Yesus, hati yang telah kecewa, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan roh-roh jahat
yang mengganggu mereka, dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking, kami singkirkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga umat-Mu, anak-anak-Mu tetap hidup di dalam kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penglepas kami. Amin. Selanjutnya, mari kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu nomor 81. Darahmu menyucikan. Darahmu menyucikan. Terdapat dalam buku nyanyian rohani ini. Darahmu menyucikan, darahmu memberi hidup, darahmu menggantikan korban yang menebusku. Sucikan putih dari salju, debu dari salju. Yesusku, Kaulah korban Allah. Mari kita sekarang dengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat daripada petikan firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima perjamuan suci dengan hati penuh syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena Bapa mengutus anak-Mu, putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mati di salib untuk dosa kami dan penyakit kami.
Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberi kami hidup yang baru dan pengharapan. Aku menerima dan menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dan Penglepas kami. Tuhan Yesus, kami hidup bertuai ke Tuhan. Lalu kami berdoa, kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sekarang sama-sama kongsikan pengumuman. Detok kita ninga ke Jakub Gerah. 1. Kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mesbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mesbah keluarga, mesbah di rumah tangga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2. Jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama, duduk di ruang tamu, menonton program dalam TV. Nomor 3. Jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nomor 4. Kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan memimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 3:30 malam guna pakai Google Meet. Nomor 5. Kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel. Dan jadi untuk makluman, kita sudah mulakan satu kelompok sel yang diadakan pada malam Jumaat jam 8 malam menggunakan Google Meet. Ya, sekian, terima kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dalam hidup kita menghadapi penyakit COVID-19 ini. Tuhan memberkati dan melindungi. Amin.